Halo Sahabat Onasis, kembali lagi dengan aku Hani dan kali ini aku akan spill manual book Smart Lock X7 Pro. Sebenarnya kalian akan dapat nih manual book ini dan kalian bisa buka atau baca-baca dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan panduan secara audio visual, kalian bisa nonton video yang satu ini. Nah, pertama kalau misalnya kita melihat manual book ya, itu di bagian awal itu ada nomor 5 di sini, ada petunjuk pengoperasian. Nah, di sini adalah petunjuk yang bisa kasih tahu kalian sebelum kalian mendaftarkan admin. Apa sih maksudnya? Nah, ini adalah petunjuk yang kalian gunakan untuk menentukan posisi smart lock-nya. Apakah smart lock kamu itu dibukaan kanan atau dibukaan kiri. Salah satunya, contoh, kalian tinggal masukkan 888 pagar. Nah, dari sini yang paling penting itu biasanya yang nomor 1, yaitu arah pintunya. Kamu bisa tentuin apakah arah pintunya arah pintu ke kiri atau arah pintu ke kanan. Jadi nomor 1 itu untuk arah pintu kiri, kedua untuk pintu kanan. Kalau di sini kita pakai yang arah pintunya kanan. Di dalam bagian ini adalah sistem untuk motornya atau secara hardware-nya. Kayak gitu, jadi nanti kalian bisa atur sesuai dengan keinginannya kalian biar waktu membuka dan menutup pintu itu lebih nyaman sesuai dengan preference ya. Selanjutnya, waktu kalian pasang Smart Lock X7 Pro ini, kalian akan mendapatkan Smart Lock ini dalam mode setting public. Artinya kita harus daftarkan dulu PIN adminnya. Pertama pencet bintang pagar, tekan angka 1 sampai 6. Pencet pagar. Nah, di sini kita pilih nomor 1 yaitu user manage atau manajemen user. Dan kita klik satu lagi untuk create user atau menambahkan user. Nah, di sini ada 4 jenis user ya. Yang pertama ada administrator, kedua ada normal, ketiga ada guest, dan yang keempat ada duress atau user paksaan. Kita pilih nomor 1. Nah, untuk user admin kita bisa daftarkan 4 tipe ya, Face ID, PIN, kartu, dan fingerprint. Kita pakai dulu yang nomor 2 untuk PIN. Nah, kita masukkan PIN-nya di sini 123 atau PIN yang pastinya PIN yang kalian buat ya. Pencet pagar, masukkan sekali lagi. Sudah bisa. Selanjutnya kalau misalnya kalian mau daftarin lagi tapi selain PIN deh, gimana? Kita pencet bintang dan kita bisa pencet nomor lainnya. Misalnya contoh nomor 4 yaitu fingerprint. Saya pakai fingerprint. Fingerprintnya di belakang ya, di sini. Ini fingerprintnya sudah masuk. Jadi user nomor 002. Tambah lagi misalnya nih mau tambahin user biasa. Kita pencet bintang. Nah, kita klik yang create user dan kita klik normal admin atau yang nomor 2. Nah, di sini contohnya aku mau pakai RFID card-nya. Kita pencet nomor 3. Penggunanya 010. Jadi untuk pengguna 001 sampai 009 adalah admin, 010 dan seterusnya itu adalah user biasa. Berarti ini adalah pengguna 010. Nah, oke. Oke. Di sini kita coba bisa atau enggak. Oke, yang pertama dia udah bisa ya. Nah, next aku coba pakai fingerprintnya. Kita coba fingerprintnya di belakang ya. Kita cobain. Pintunya juga langsung kebuka seperti itu. Misalnya nih usernya mau kalian hapus. Contoh ya, kita masuk lagi ke setting. Kita klik bintang, pagar. Masukkan PIN admin kalian.
Selanjutnya tetap pilih nomor 1 yaitu user manage, dan kita pilih ada dua jenis ya. Di sini ada edit user dan ada delete user. Kita pilih delete user nomor 3. Nah, kita bisa hapus dari nomor pengguna, dari tipe, atau hapus semuanya kecuali admin 001. Misalnya aku mau hapusnya cuman hapus RFID-nya aja nih. Kita bisa delete by ID. Kita hapus nomor penggunanya. Tadi kartu ini kan 010, berarti kita tulis 010. Nah, artinya kita coba lagi. Kartu ini udah nggak bisa lagi nih dipakai untuk membuka pintu. Kayak gitu. Jadi kalau udah dihapus ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba lagi nih, ada bintang, pagar. Kita akan coba bikin user tamu, kayak gitu. Kita masukin pin admin, nomor 1, nomor 1, dan nomor 3 untuk user tamu ya. Kita misalnya pakai password nih. Untuk 010 lagi ya, kembali. Misalnya passwordnya 14725839, kayak gitu misalnya. Masukkan lagi. Oke. Nah, untuk user tamu kita bisa edit. Kita pilih nomor 2, 010. Nah, kita bisa edit usernya seperti ini. Jadi antara kita disable user, artinya pin tadi tidak bisa digunakan kembali, atau re-enroll di nomor 2 kita ganti. Misalnya kita ganti re-enroll, kita ganti. Jadi 010 itu kita ganti antara mau ganti pinnya atau mau ganti dengan metode yang lain, itu bisa. Contohnya aku mau ganti jadi fingerprint aja deh. Jadi untuk nomor usernya tetap sama di 010, tapi metode pembukaannya bisa berbeda atau bisa kita edit. Contoh, aku masukin fingerprint. Artinya user yang sebelumnya dibikin, yaitu user tamunya itu di 010 yang tadinya pinnya 147258369, itu udah nggak bisa. Tapi kita bisa buka pakai fingerprint dan itu tetap nomornya sama di 010. Jadi untuk edit user ini berfungsi biar misalnya nih, oh kalau 010 itu kakak saya, tapi misalnya dia mau ngubah metodenya, itu bisa kalian edit langsung di user management seperti itu. Selanjutnya kita pindah, kita masuk lagi. Kita pindah ke nomor 2. Nomor 2 adalah remote manage, artinya ini untuk mengoneksikan smart lock kalian dengan handphone. Nanti kalian bisa pencet nomor 2 dan kalian bisa pencet nomor 1 untuk menambahkan handphone, atau pencet nomor 2 untuk menghapus handphone yang sudah terhubung dengan smart lock kalian. Kita lanjut. Kalau di sistem setting kita juga ada di nomor 3, yaitu sistem setting atau pengaturan sistem. Nah, di sini ada banyak nih. Pertama ada time setting. Time setting itu untuk mengatur waktu dari smart lock-nya. Kita bisa nentuin kayak gini. Di atas enter time itu kalau kita mau masukin dulu waktunya. Tapi di bawah itu ada tulisan current time atau waktu saat ini. Ditulis 2024 Januari tanggal 1 jam 3.41. Nah, itu kan tanggalnya salah ya. Jadi kita bisa masukin 24, bulannya itu 05, tanggalnya tanggal saat ini yaitu 13. Jamnya sekarang itu jam 12.48. Berarti masukkan 12.48. Jadi pengaturan waktu itu biar sistem kalian di smart lock dengan handphone itu
sinkronisasi. Jadi misalnya nih, kalau di sistem ada yang masuk, ketahuan dia masuknya jam berapa, itu sesuai dengan sistem smart lock-nya. Seperti itu. Next, kita ada language and volume di nomor 2. Ada bahasa Indonesia di nomor 1 dan bahasa Inggris di nomor 2 buat kalian yang lebih suka atau lebih demen dengar pakai bahasa Inggris. Dan di nomor 3 itu ada volume setting. Kalau kita pencet nomor 3, dia akan ada 4 pilihan. High volumenya, middle, low, dan bahkan bisa sampai nggak ada, jadi silent. Kita akan kembalikan lagi di nomor 3-nya, yaitu di high. Jadi kalian tetap pencetnya di angka 3-nya aja. Next, kita ada unlock setting. Di unlock setting ini ada beberapa pilihan. Nomor 1 itu ada single verification, artinya kalian cukup menggunakan satu metode untuk membuka smart lock. Atau kalian bisa pilih multiple verification, artinya minimal ada 2 metode untuk membuka smart lock-nya ini. Misalnya habis pakai Face ID langsung pakai fingerprint. Jadi ada 2 cara kayak gitu. Ketiga ada disable verify. Disable verify artinya kita menonaktifkan metode tertentu. Contohnya di sini ada nomor 1 Face ID, 2 ada PIN atau password, 3 ada kartu, dan terakhir ada nomor 4 ada fingerprint. Kalau kita disable yang nomor 1, artinya Face ID manapun nanti nggak akan bisa digunakan untuk membuka pintu untuk saat itu, kecuali kita enable kembali. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah nomor 4, anti-pry. Anti-pry ini harus banget kalian nyalakan. Jadi kita pencet nomor 4 untuk nyalain. Karena posisi anti-pry waktu dalam mode factory atau mode pabrik itu pada posisi off atau posisi mati. Kita harus nyalain biar kalau misalnya nanti ada yang goyang-goyangin dan berusaha untuk merusak smart lock kalian, dia akan membunyikan alarm seperti itu. Kita back. Dan yang terakhir ada nomor 4, yaitu lock setting. Nah, untuk lock setting, nomor 1 itu untuk unlock time-nya, berarti waktu yang diperlukan untuk membuka pintunya. Terus ada auto unlock-nya. Kalau auto unlock, jadi kalau setelah dibuka, pintunya langsung nutup kembali, terutama yang deadbolt-nya ini. Misalnya auto unlock-nya, dia ada pilihan 5 detik, 10 detik, 15 detik, 20 detik, 25 detik, dan 30 detik, seperti itu. Jadi kita bisa pilih yang 5 detik. Kemudian ada nomor 3, body detection. Jadi seberapa sensitif smart lock kalian untuk mendeteksi adanya tubuh atau adanya orang yang lewat, kayak gitu. Misalnya kalau kita pilih nomor 3, kita bisa meningkatkan sensitivity-nya antara 0, 1, sampai 2. Oke, kita pilih di tengah aja, di 1. Dan yang terakhir ada di nomor 4, yaitu stranger setting. Nah, stranger setting ini maksudnya gimana? Untuk Smart Lock X7 Pro ini, dia memiliki satu fitur juga yang baru, yaitu dia bisa capture atau alarm. Jadi misalnya kita pencet nomor 1, capture, jadi dia akan mengambil gambar orang yang ada di luar. Alarm juga sama. Jadi kalau misalnya ada orang mencurigakan atau bagaimanapun itu di luar, dia akan mengcapture orangnya dan mengirimkan foto itu ke smartphone kita lewat aplikasi gitu. Jadi kita langsung tahu, oh ada orang nih atau ada gimana nih. Jadi dia juga menyimpan. Cuman kalau kalian menyalakan ini artinya baterai kalian akan lebih banyak ya terkurasnya. Jadi harus hati-hati juga disesuaikan penggunaannya. Contoh misalnya ketika rumah lagi kosong, atau misalnya kita lagi pergi lebaran gitu ya, lagi lebaran, liburan dan sebagainya, pas rumah kosong baru kita nyalakan, misalnya seperti itu. Kita masuk lagi ke dalam setting. Terakhir di pengaturan dalam setting ini ada di nomor 4, yaitu System Query.
query itu atau informasi di sistemnya. Kita bisa pilih nomor 1 untuk record management. Jadi kita akan melihat rekaman-rekaman udah ada berapa banyak orang yang buka smart lock-nya, atau enggak smart lock ini dibuka terakhir kali oleh siapa, seperti itu. Next, kita ada storage info. Storage info itu akan memberitahu kalian berapa banyak kapasitas yang tersisa di smart lock ini, seperti itu. Dan ada recordnya juga ya di sininya, ada sisanya. Saya udah pakai 2 admin, tersisa 7. Sudah pakai 1 user, tersisa 190 user. Karena untuk Smart Lock X7 Pro ini, user maksimalnya adalah 200 user, seperti itu. Selanjutnya ada nomor 3, version info. Ini nanti akan memberikan kalian informasi mengenai versinya ya, versi Smart Lock. Yang terakhir, nomor 4, ada factory reset. Ini berfungsi untuk mengembalikan smart lock kalian ke mode pabrik, seperti itu. Nah, seperti yang tadi udah dibilang, Smart Lock X7 Pro ini modelnya berbeda dengan Smart Lock Onassis yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena untuk bagian manual key dan jumpernya itu tersembunyi atau hidden. Tersembunyi di mana? Di sini ada tombol kecil, kalian pencet, kemudian kalian geser. Kayak gini. Kalau udah kebuka kayak gini, nah di sini ada tempat manual key-nya dan juga ada jumpernya. Untuk jumpernya kita juga sediakan kabelnya ya. Kabelnya itu kabel C. Itu sebenarnya kabel untuk ngecas baterai lithium kalian, tapi bisa juga digunakan sebagai jumper untuk ke power bank. Nah selain itu kita juga sediakan 2 piece manual key-nya. Ini udah dibuka, jadi kalian bisa masukin manual key-nya ke dalam, baik untuk membuka maupun menutup. Ini kita bisa kunci pintunya atau kita bisa buka pintunya. Kayak gitu. Nah, kita bisa tutup lagi dengan gampang. Dia sistemnya kayak magnetik gitu ya. Nah, jadi kalau udah ketutup nanti dia ada bunyi klik. Nah, dari klik ini berarti dia udah kunci. Ini nggak akan bisa digeser kecuali kita tekan tombol yang ada di dalam, kayak gitu. Nah, nextnya mungkin kalau udah kita lihat bagian depannya ya, di sini ada kameranya, ada bagian infrarednya untuk Face ID kalian. Kita bisa lanjut ke bagian belakangnya. Seperti biasa untuk semua Smart Lock Onassis, kita pastinya punya privacy bolt. Tujuannya apa? Privacy bolt ini tujuannya untuk mengunci dari dalam agar kalian nggak keganggu sama sekali. Atau kalian misalnya agak ragu nih ya, di luar kayaknya berisik atau bagaimana, kalian bisa kunci aja. Dengan metode apapun, dari luar mau dibuka itu nggak bisa sama sekali. Hanya bisa dibuka dari dalam karena ini tidak akan terpengaruh dengan unlock atau metode buka dari bagian depan. Seperti itu. Nextnya kita ada deadbolt-nya pasti ya, ada bolt kita ini. Kita bisa buka dan tutup menggunakan tombol. Ini untuk buka dan ini untuk tutup. Nextnya kalian selain menggunakan tombol, kalian juga bisa membuka atau menutup pintu atau deadbolt-nya ini menggunakan knob. Knob-nya ini bisa kalian buka atau kalian tutup seperti ini ya. Nah, terakhir mungkin yang akan aku jelasin adalah LCD screen-nya dari Smart Lock X7 Pro ini. LCD screen ini gunanya bisa sebagai door viewer. Kalian bisa pencet lombang OK di sini. Dia akan muncul layarnya. Atau nanti ketika tamu kalian memencet bel, LCD screen ini juga pastinya akan menyala. Seperti itu. Tujuannya untuk melihat apakah ada orang di luar. Biar kita bisa tahu nih, siapa sih yang lagi di luar yang pencet bel kita, kayak gitu. Nah, selain itu mungkin kalian akan agak sedikit kepo ya dengan kenapa sih ada tombol kanan dan kirinya. Kalau kita pencet, kita masuk dulu ke LCD screen-nya udah nyala. Kita pencet nih salah satu tombolnya secara lama. Nah, kita akan masuk ke sistem yang khusus untuk di bagian LCD screen-nya ini. Ada kamera, ada files. Kalau files ini buat kita tahu ya, capture-nya tadi kan aku udah jelasin kalau Smart Lock X7 Pro ini bisa capture
tamu dari luar juga. Nanti fotonya akan muncul di sini. Next. Selanjutnya dan yang terakhir, kalian bisa pilih setting. Di setting ini, kalian bisa ganti bahasa, jam dan tanggal. Kalian juga bisa format data-datanya. Kalian bisa balikin lagi ke default setting, jadi setting awal, dan kalian juga bisa cek versi dari smart lock-nya. Nah, untuk bahasa yang ada di sini berbeda dengan bahasa yang ada di depan ya. Kalau kalian ganti bahasa di bagian depan, itu untuk ganti bahasa atau suara yang keluar dari smart lock-nya. Kalau kalian ganti bahasanya di belakang atau di layar, itu adalah penggantian bahasa yang akan muncul di layarnya, bukan di luar, kayak gitu. Jadi itu perbedaannya. Nah, itu dia petunjuk penggunaan X7 Pro. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, silahkan langsung komen aja di kolom komentar, atau bisa juga langsung hubungi CS kami di 0811 9190 138. Atau kalian juga bisa langsung DM ke sosial media kami di @onasis.official. Aku Hani dan sampai jumpa di video selanjutnya.